Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sehingga dulu Imam Syafi'i ketika ditanya orang boleh tayamum itu kapan? Ya kalau tayamum karena tidak menemukan air di padang Sahara, karena tidak ada air, sarannya nyari-nyari dulu. Nyari-nyari air ke sekelilingnya, ya kalau ada kafilah ya tanya-tanya bawa air enggak, baru kalau enggak menemukan baru tayamum. Ketika ditanya mat dalil ala dalik, lalu dalilnya apa? Imam Syafi'i dengan enteng baca falam tajidumaan, kemudian kamu tidak menemukan air. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Di mana-mana tidak menemukan itu ya sudah mencari, baru namanya tidak menemukan. Bagi yang belum pernah mencari tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Jadi itu la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Bagi yang belum pernah mencari namanya tidak menemukan, tapi namanya tidak tahu. Nah, itu contoh-contoh ijtihad Qur'ani ya. Jadi ya wafatnya Qur'an hanya falam tajiduma'an. Tapi namanya tidak menemukan berarti ada sabqit tolab. Mesti dimulai mencari. Nah, itu yang kita kita kaji di kitab Syari'atu Al-Khalidah. Ya, terus berikutnya ini ya acak saja, nggak sampai 7 ya nggak apa-apa, sekenanya aja. Ini kan curhat susahnya terjemah. Makanya terjemah itu antar orang alim ya beda, bodoh sama alim tambah beda. Cuma yang satu ngawur lah, yang nggak ngerti ngawur itu kalau tidak tahu kok. Ya, halaman 42. Nah, ini yang masalah qiyas. Fannasu wa ingkana khoson lakinnahu yasiru aman. Nas itu meskipun waqiahnya itu khusus, lakinnahu yasiru aman, pada akhirnya menjadi umum. Ya. Menjadi umum itu karena mau tidak mau ada qiyas. Qiyas itu analog, kenapa? Atau pola. Misalnya gini, yang dicontohkan di sini misalnya Nabi memang hanya ngendikan layak tilqadi wa khutban. Enggak boleh seorang hakim memutuskan hal-hal yang krusial dalam keadaan emosi. Khutban itu emosi yang sangat. Lalu kiasnya apa? Rektor juga enggak boleh dalam keadaan emosi bikin keputusan. Kiai juga enggak boleh, suami juga enggak. Siapapun enggak boleh. Cuma yang sering bikin keputusan otoritatif itu kan qadhi, hakim. Jika Nabi hanya ngendikan al-qadhi. Lalu ulama mengatakan khutban itu kenapa tidak boleh? Karena orang kalau emosi itu akalnya agak mati, waras lah gitu. Lalu itu tidak harus pas emosi ya. Ulama menamakan terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu lapar ya nggak boleh, hakin ngempet nguyuh ya nggak boleh, ngempet ngising. Sehingga kata khutban kemudian diganti fi halatin yasu'u khalquhu fiha, dalam keadaan yang dia nggak begitu normal. Di antara gak begitu normal, terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu emosi nggak boleh, terlalu lapar, lalu nahan kencing, nahan BAB dan sebagainya. Itu lafadz itu wan nasu wa ingkana khoson nas, meskipun khusus yaitu Allah Nabi hanya ngendikan khutban, tapi nanti menjadi umum berdasar hukum apa? Qiyas. Nah di sini Pak Ainur Rahim Fakih yang sering kita beda ya. Misalnya ini bukan meng-NO-kan yang Muhammadiyah atau Muhammadiyahkan NO, karena kalau kita ini biasa saja. Orang NO ya pasti Muhammadiyah, kan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang Muhammadiyah ya pasti dengar NO lah, karena gerakannya ulama. Masa ada mendengar ulama? Tapi setelah jadi ormas ini jadi yang NO tidak Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak NO. Misalnya kamu NO ditanya Allah, akun tamin umati Muhammad, ya naam. Itu bahasa Arab umati Muhammad itu. Muhammadiyah tak kok iki anut sapa ya anut ulama. Jadi tapi wong nganggur geger rasane. Nah kita termasuk yang enggak nganggur jadi rapati geger. Saya beri contoh. Nabi itu ketika habis sholat itu akbala aliyah Nabi wajih, langsung berputar menghadap ke kita. Jadi kalau di Indonesia langsung menghadap ke timur. Itu ada yang mempraktekkan dan itu bagus, jelas semua teks hadis seperti itu. Tapi di beberapa hadis itu insorofaan yamini, kadang insorofaan simali. Karena begini, Nabi itu kalau sholat itu orang yang dari 7 kilo, 8 kilo semuanya lari kepengen makmum Kanjeng Nabi. Di para pensarah hadis ketika Nabi menghadap ke timur, dan itu ya banyak yang mempraktekkan dan menurut saya tidak masalah. Itu karena Nabi tidak ingin orang yang datang terlambat, kalau dalam bahasa fikih disebut masbuk,
itu Nabi ngira fi sholatin, padahal hakikatnya sudah ada sholat. Jadi andaikan Nabi tetap menghadap ke barat, misalnya di Indonesia dengan posisi duduk yang sama, maka yang datang terlambat langsung usolli fardhu zuhri makmuman, dengan arti makmum ke Nabi terus duduk. Nah kalau dia makmum padahal Nabi nyatanya sudah selesai, itu sholatnya tidak sah karena menggantungkan sholat atau iktimam dengan orang yang sudah ada sholat. Nah sehingga gerakan Nabi ini dianggap maklumat kalau beliau sholatnya selesai. Nah karena filosofinya itu maklumat kalau sholatnya sudah selesai, ada yang milih memang benar-benar ke timur juga maklum, kan gak mungkin sholat madhab ke timur, sehingga yang datang tahu. Terus ada yang milih ngalor. Jadi sebetulnya itu bisa pakai, ya kayak orang tahlilan pakai keplok sudah selesai itu kalau sebetulnya bisa pakai apa saja, yang penting memaklumatkan kalau sholatnya itu. Nah, ini yang ngendikan tidak saya, kitab Fathul Bari karangannya Ibnu Hajar al Asqalani, Sarah Bukhari paling populer. Nah itu yang disebut Sayyid Muhammad wa nasu wa ingkana khoson fa innahu yasirun aman. Ya kayak tadi misalnya like til qadi wa huwa khutban, kemudian khutban ini memasukkan semua kondisi yang kita kurang fit, itu tidak boleh bikin apa keputusan. Qadi ya juga kita ganti, tidak harus qadi, Pak Rektor, Pak dosen, seorang suami kalau bikin keputusan jangan dalam keadaan yang khutban atau ngempet nguyuh, ngempet ngising, hakin itu. Kalau dalam bahasa Arab hakinan itu.